Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa, bertemu dan bisa berkumpul seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam kondisi pandemi. Tapi mudah-mudahan mendapatkan kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Silahkan dipimpin kawan untuk berdoa. Marilah teman-temanku, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita mulai belajar supaya kondisi kelas kita nyaman dan bersih, silahkan sambil dicek. Baik, Bapak absen dulu sebelum kita mulai belajar. Istiqomah. Baik, sekarang saya mau tes konsentrasi kalian. Apakah ada yang masih tidur subuh belum bangun, jasadnya di sini tapi ruhnya masih di kamar? Konsentrasi. Sudah konsentrasi, mudah-mudahan belajar kita hari ini cukup menyenangkan dan mudah-mudahan kita pulang membawa ilmu. Kita awali dengan sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, aku padaku. Pak ingin mengajak kalian semua dan Bapak dan kita semua yang ada di kelas ini untuk sama-sama merenung. Meninggalkan sholat termasuk dosa yang sangat besar. Melihat video tadi, kira-kira kawan-kawan kita ada yang masih suka meninggalkan sholat? Kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu menganalisis pelaksanaan khutbah, dakwah, dan tabligh. Bapak mau tanya dulu, masih ingat nggak dengan materi sebelumnya? Apa atau siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan dakwah? Baik, jadi antara dakwah, tabligh dan khutbah itu sebenarnya sama pada intinya, bahwa ketiga istilah itu adalah mewakili, di situ mengandung pengertian bahwa isinya adalah ajaran, tuntunan untuk mempertajam dan memperkuat materi yang akan kalian dapatkan. Sekarang kita akan mencoba sama-sama untuk melihat dan menyaksikan video materi berikut. Tolong diperhatikan dan nanti setelah video ini selesai kita putar, tolong kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, bisa kita sama-sama cari jawaban dan solusinya. Oke? Akan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Dari video yang sudah kita sama-sama saksikan tadi, mungkin ada yang merasa belum jelas atau ada ganjalan atau ada yang perlu ditanyakan? Saya Pak. Oke, ini duluan. Pak, di sebelah rumah saya itu kan ada warung jablay. Nah itu kan termasuk kegiatan yang maksiat. Bagaimana cara kita untuk mengingatkan warung itu untuk stop Dan tidak provokasi ini lagi. untuk tidak. Baik, jadi warung jablay itu termasuk warung yang disukai oleh sebagian orang dan dia termasuk warung yang ya sama-sama tidak disukai oleh lebih banyak orang mudah-mudahan. Soalnya kalau sama-sama disukai dan tidak disukai, berarti kan perlu dipertanyakan. Baik, sekarang kita akan bagi kelompok kalian supaya nanti kegiatan pembelajarannya lebih hidup dan kalian bisa menambah wawasan kalian sesama anggota kelompok. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kita menggunakan kepala kartu bernomor. Baik, sama seperti pertemuan sebelumnya, jadi kita akan melakukan kegiatan marketplace activity, menjual dan membeli informasi. Jadi nanti mohon kalian untuk mengumpulkan banyak barang
informasi yang akan kalian jual kepada pembeli informasi tersebut ya. Baik, silahkan dibagi lagi ini kelompok 1 siapa? Baik, Bapak punya amplop tapi isinya bukan dolar, rupiah, apalagi isinya apapun ya. Pokoknya isinya ilmu. Dan secari kertas dan tema yang akan kalian diskusikan nanti. Dan ini diacak, tidak boleh dipilih-pilih ya. Jadi nanti silahkan materi yang ada di sini kalian buat seperti kemarin dalam bentuk peta konsep. Lalu cari materinya di buku atau bisa lewat internet. Dan kita akan sama-sama melakukan jual beli informasi dan terakhir mempresentasikannya di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Untuk tahap selanjutnya adalah kalian akan menjual dan saling beli informasi antar kelompok. Jadi Kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang berdakwah disebut dai. Yang mampu dan pasti berbicara di depan umum. Karena apa yang berasal dariku kalau satu ayat. baik, sekarang kita akan kocok siapa kelompok yang akan pertama tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi seperti yang ada di lembar kerja ini, tablik adalah Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? saya Kak, izin bertanya. Supaya kalian tambah semangat, saya punya hadiah buat kalian. Mau nggak hadiah? Kelompok yang paling bagus bannernya, kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3 mana? Kelompok 3 ya, sepakat ya. Kelompok yang paling baik, bagus, kualitas barang dagangannya. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Lalu kemudian tablik. Dan secara bahasa balagho yuballighu tablighan itu bahasa Arab, bukan balagho yuballighu balighon ya. Yaitu artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan ataupun perkataan. Contoh, kalau khutbah kan nggak ada yang sambil ngomong-ngomong, pasang status atau foto khotib lagi berkhutbah, nggak ada ya. Meskipun kalian maniak game, ya kan, nggak bisa lepas dari HP, nggak ada kita lihat wahai ma'asral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Pak Khotib kita dulu kita selfie, nggak ada ya, karena ketat sekali syaratnya kalau khutbah itu. Nah, tapi kalau dakwah tat kita selfie dulu sebelum mulai tak. Ya. Ada pertanyaan di situ ya, boleh bertanya sambil ketika bagi dakwah. Makanya khotib itu harus bersih dari najis. Gak ada kisahnya orang lagi khutbah Jumat, jemaah mohon maaf lah, mulut sakit parut, kawal diganti, bisa nggak diganti lawan kawan kita sebelah? Oh boleh. Ternyata kawan yang satunya, mohon maaf teksnya ketinggalan di rumah. Akhirnya nggak jadi khutbah. Jadi khutbah itu harus dipersiapkan. Bahkan teks-teks khutbah Jumat itu ada di masjid. Satu sifat wajib bagi Nabi itu apa? Tabligh, menyampaikan. Nggak ada istilahnya Nabi Muhammad setelah turun wahyu dari Jibril yang diberikan oleh Allah. Jibril, bisa nggak kita korupsi ayat? Nah, nanti aku sampaikan setengah, nanti kita bagi dua yang setengahnya ya, gitu. Nggak boleh, batal kenabiannya. Jadi segala. Baik, dari penjelasan dan pemaparan Bapak, mungkin ada yang belum jelas atau perlu ditanyakan, perlu didiskusikan. Silahkan untuk siswa bertanya. Saya Pak, Oke, silakan. gini Pak, saya ingin bertanya, kalau semisal rukun sama tata cara khutbah itu tiba-tiba batal, itu apa yang harus dilakukan Pak? Bagaimana caranya supaya sah? Diulang lagi. Makanya perlu ada yang mengingatkan nanti. Harus ada orang yang paham. Jangan orang yang tuli, yang buta, yang tidak punya
kemampuan fisik di situ di depan. Jadi saf pertama, tua-tua saf pertama. Baik, sekarang kalian harus mengerjakan tugas menjawab soal yang saya siapkan di dalam LKPD ini, dan tolong dijawab dengan baik, dan saya harapkan nanti selesai dalam waktu paling cepat 15 menit, dimulai dari sekarang. Baik anak sekalian, dari materi-materi yang sudah kita pelajari, insya Allah kita sudah dapat ilmu. Intinya bahwa dakwah, tabligh, khutbah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa yakin bahwa ajaran Islam tidak cukup untuk kita sendiri, tapi harus kita sebarkan, harus kita ajarkan, dan menyebarkan serta mengajarkannya dengan cara yang baik-baik, penuh dengan hikmah, jauh dari kekerasan, dan kita mulai dari diri kita sendiri menjadi contoh dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Terutama untuk siswa kita atau siswa kalian jadi siswa di sini, maka tugas kalian adalah menjadi duta-duta dakwah di sekolah kita ini. Terima kasih. Itu saja dari Bapak. Insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya masih dengan topik atau tema yang sama, yaitu tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Dan kegiatan kita tersebut nanti saya harapkan sesuai dengan yang terdaftar nanti di LKPD tugas itu. Tugas kalian adalah membuat naskah khutbah untuk yang laki-laki, dan untuk yang perempuan membuat naskah isinya adalah ceramah atau dakwah. Dan silahkan buat tema-tema yang menarik, dan diserahkan nanti ketika hari Senin. Saya terima kasih. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita disehatkan dan jauh dari bala bencana, musibah, dan pandemi. Akan dipimpin kawan untuk berdoa. Marilah teman-temanku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang telah kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.